selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, ini pertemuan terakhir kita ya sebelum UTS, pertemuan ke-7 yaitu tentang aspek keuangan. Nah, kita udah belajar beberapa kemarin aspek marketing, terus ada segmentasi pasar, terus ada aspek manajemen, sekarang masuk ke aspek keuangan. Nah, di sini udah bidangnya teman-teman kan tentang anak-anak akuntansi ini, aspek keuangan. Pasti udah nggak asing lagi, nanti di dalamnya ada beberapa hal yang sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Nah, aspek keuangan di sini. Nah, sebenarnya sangat luas banget aspek keuangan itu apa sih? Sangat luas, seperti kemarin kita belajar tentang aspek manajemen, itu sangat luas juga gitu. Tapi coba kita garis bawahi bahwa di sini aspek keuangan itu yang dilihat adalah dari segi investasi di sini, dari segi investasi. Setiap investasi pasti butuh yang namanya modal. Modal yang diperlukan untuk membangun investasi itu berbeda-beda, tergantung investasinya tuh mau apa. Investasi tanah, investasi kendaraan, investasi rumah, atau investasi dalam bentuk obligasi, investasi dalam bentuk di reksadana kayak gitu. Nah, saham kayak gitu kan juga bisa gitu. Nah, di sini kita coba bahas di aspek keuangan dalam bidang investasi. Teman-teman udah pernah dapat mata kuliah tentang manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan itu kita kan pernah diajari juga investasi kita layak untuk kita jalankan atau tidak, itu dilihat dari beberapa hal. Misalnya payback period, terus break even point, terus ada NPV, ada IRR, ada PI dan juga ARR. Nah, semuanya itu berapa sih nilainya NPV itu supaya kita tuh dikatakan investasi ini bagus, bisnis ini bagus kayak gitu kan? Ada batasnya. Masih ingat nggak tuh? Nah, kalau seandainya nanti perlu kita bahas, maka kita bahasnya setelah UTS gitu ya. Silahkan komen nanti di Google Classroom. Misalnya, Bu, untuk pertemuan ke-7 perlu diperdalam lagi tentang manajemen keuangan, tentang investasi. Payback period, NPV, IRR, ARR, terus BEP, terus PI. Nah, gitu. Yang kayak gimana perlu di cross check lagi, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nanti sekalian kita kasih contoh. Misalnya kalau tugas akhir itu kan ada juga tuh tugas akhir yang bahas tentang kayak gini. Kan itu ada juga. Nah, itu nanti coba kita kasih contoh-contohnya. Misalnya kalau tugas akhir bahasnya tentang investasi atau manajemen keuangan itu kira-kira cara ngitungnya gimana sih? Nah, nanti mungkin bisa kasih contoh kalau memang merasa teman-teman butuh. Silahkan komen ya di Google Classroom. Terus bagi perusahaan yang sudah berjalan lama dan ingin melakukan ekspansi, penilaian dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan, neraca maupun laba rugi. Nah, dulu juga pernah diajari teman-teman, ya kan? Di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, di manajemen keuangan itu sudah sangat lengkap ya menurut saya. Ditekankan banget untuk bisa paham di neraca sekaligus di laporan laba rugi. Untuk tahu kinerja perusahaan sekaligus untuk tahu gimana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan hutangnya atau membayar hutang. Kayak gitu. Metode yang digunakan adalah adanya rasio likuiditas, leverage, aktivitas, rentabilitas, solvabilitas, dan lain-lain. Jadi banyak rasio yang digunakan untuk menghitung investasi gitu. Nah, biasanya modal yang ada dalam perusahaan itu akan disalurkan beberapa sektor. Yang pertama, sektor usaha yang paling menguntungkan bagi investor. Yang kedua, sektor yang hasil produksi atau keluarannya dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sektor yang akan menghemat devisa. Di sini contohnya adanya sektor untuk ekspor, misalnya gitu kan. Ekspor itu sangat didukung, bahkan pajaknya itu 0% gitu kan. Nah, terus di sini ada penilaian dalam aspek keuangan. Di antaranya sumber dana yang diperoleh itu dari mana? Apakah dari urunan tim? Apakah dengan cara pinjam? Apakah dengan cara menarik investor? Atau dengan adanya dana operasional di kegiatan sebelumnya. Jadi kayak pengembangan kayak gitu kan, udah berjalan lama, terus kita tuh mau investasi, kita mau mengembangkan usaha dengan cara apa? Oh ya, dengan cara menggunakan modal ini untuk membuka cabang, misalnya kayak gitu. Menambah produk, memperluas pasar atau kayak gimana. Nah, biasanya sumber dana itu bisa dari perbankan, bisa dari investor, bisa dari urunan tim, kayak gitu. Di sini adanya contoh kebutuhan modal dalam melakukan investasi terdiri 2 macam, yaitu
modal investasi dan juga modal kerja. Modal investasi itu biasanya aset tetap ya, kayak kendaraan, mesinnya, gedungnya, tanahnya gitu. Tapi kalau di sini modal kerja biasanya dalam bentuk finansial. Jadi dalam bentuk uang. Kira-kira udah siap atau belum? Yang selanjutnya biaya kebutuhan untuk investasi, biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin dan lain-lain. Kayak kita mau invest itu ya, biasanya investasi dalam bentuk bisnis kita buat gedung kayak gitu ya, kita buat gedung kayak gitu, atau kita mau buka cabang, terus di cabang itu kita coba bangun gedung, biasanya kan ada izin membangun gitu kan. Terus adanya kalau misal tanah itu masih kapling, maka perlu pecah dulu kayak gitu. Terus izin membangun usaha, terus ada nomor SIUP juga, terus ada juga untuk buat NPWP kayak gitu-gitu kan. Nah itu salah satu atau beberapa contoh tentang kebutuhan biaya yang perlu kita keluarkan untuk berinvestasi kayak gitu. Terus biaya operasional, biasanya persiapan kan, kalau sudah di awal perusahaan lama yang mau buka cabang gitu kan harus siap-siap tuh. Misalnya buka cabang, contohnya lah sebut aja yang di daerah Solo ini kan kayak Migacoan. Nah, buka cabang di daerah Makam Haji gitu kan. Daerah Makam Haji. Dia udah buka cabang dari modal kantor sebelumnya atau Migacoan yang sebelumnya gitu kan. Nah, di situ dia harus siap-siap karena sejak awal pun dia kalau menjalankan sendiri nggak bisa, jadi harus rekrut karyawan. Dia harus siap dana atau biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji karyawan, untuk bayar listrik, untuk biaya telepon, air, dan operasional yang lainnya. Nah itu kan juga dibutuhkan. Bahkan untuk pemasaran pun itu juga sangat dibutuhkan. Meskipun pemasaran itu bukan berarti pasang iklan gitu ya, tapi pemasaran di sini misalnya pasang baliho di mana, terus pasang flyer di depan, itu kan butuh biaya untuk pemasaran. Selanjutnya di sini ada contoh ya, biaya untuk mendirikan SPBU, biaya investasi untuk membangun SPBU. Di sini ada biaya pra-investasi ada 250 juta. Terus untuk biaya pembelian tanah untuk lokasi SPBU misalnya sekitar 3.000 meter itu 4,5 M misalnya gitu. Nah, ini contoh untuk membangun atau berinvestasi dalam bentuk SPBU gitu, pendirian SPBU. Oke teman-teman, sekian untuk pertemuan ke-7 kita. Jangan lupa tugas kita SKB itu dikumpulkan hari Rabu tanggal berapa ya? Hari Rabu tanggal 13 April. Hari Rabu tanggal 13 April jam 23.59 itu maksimal. Nah, teman-teman saya akan kirim listnya setelah itu. Kalau misalnya dari list itu nanti ada yang merasa udah kirim, nah silahkan konfirmasi. Nah, cara konfirmasinya gimana? Kita bahas di pertemuan ke-7 ya. Caranya untuk konfirmasi seperti apa, saya kirimnya kapan, termasuk kuis. Kuis saya akan kirim kapan juga akan kita bahas di pertemuan ke-7. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi setelah UTS. Semoga lancar UTS-nya, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.